Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Usman SPD selaku fasilitator saya, kepada yang terhormat juga Bapak Suroso MPD selaku PP saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, yaitu Bapak Didi Subianto, selaku guru kelas 3 di SD Negeri 2 Rogojati. Nah, beliau ini juga operator di sekolah kami yang sangat hebat tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan perdana saya dari tahap supervisi akademik, yaitu tahapan pra-observasi. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi saya. Selamat siang Pak Didi. Ya, selamat siang. Pak Didi sedang sibuk apa ini Pak? Seperti biasa mengerjakan tugas-tugas administrasi di sekolah seperti biasa gitu. Non sewu sekali, non sewu sangat Pak Didi. Di sini saya minta waktunya sebentar nih Pak. Iya, boleh. Iya. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa sebelum saya melakukan supervisi akademik di kelasnya Pak Didi, saya ingin melakukan kegiatan coaching begitu. Jadi bercakap-cakap dulu dengan Pak Didi. Sadar nggak Pak? Iya, bisa. Oke. Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya Pak Didi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini nanti Pak Didi dapat bercerita-cerita atau ngobrol-ngobrol santai gitu. Nah, dalam kegiatan pra-observasi ini nanti saya lakukan untuk melihat bagaimana sih persiapan Pak Didi dalam persiapan mengajar untuk mempersiapkan pembelajaran esok yang akan kita lakukan besok pada kegiatan observasi supervisi akademik. Ngomong-ngomong nih Pak Didi, Pak Didi itu terkait dengan pembelajaran yang ingin Bapak harapkan itu yang seperti apa Pak Didi? Tentu saja pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bisa diterima baik tentunya oleh anak didik nantinya. Oke, yang menyenangkan begitu dan mudah diterima gitu ya Pak ya? Kurang lebih seperti itu. Oke Pak, berarti hari ini kita saling sharing-sharing saja ya Pak ya terkait dengan pembelajaran yang akan Pak Didi lakukan besok. Semoga saya bisa membantu Bapak dan Pak Didi tidak merasa terbebani begitu ya dengan kegiatan seperti ini Pak. Jadi kita nanti kan kita ini kan mitra dan rekan kerja begitu. Nah, kalau boleh saya tahu Pak Didi, besok Pak Didi akan mengambil materi apa ya Pak? Materi tentang perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi. Oke. Jadi tujuan pembelajaran dari yang Pak Didi susun itu seperti apa Pak? Ya, tujuannya nanti anak-anak itu bisa menemukan jenis-jenis produk yang dihasilkan dari teknologi transportasi. Terus bisa membuat kalimat dengan menggunakan kata-kata yang ada pada teks. Kemudian bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan alat transportasi. Terus dengan mencermati gambar, nanti anak-anak bisa mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan karya atau keterampilan dengan teknik potong, lipat, dan sambung dengan tepat untuk membuat keterampilan. Nanti bisa bentuknya adalah mungkin membuat mobil-mobilan dari kardus kayak gitu. Oh iya, jadi tujuan pembelajarannya ini sangat banyak sekali dan oke sekali ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi anak-anak itu selain tadi bisa menunjukkan jenis-jenis teknologinya transportasi, berarti ada darat, air, udara begitu ya Pak ya? Iya benar. Ya, kemudian produknya itu tadi banyak sekali. Berarti ada yang membuat mobil-mobilan? Iya ada ya. nanti. Terus kemudian kalau misalnya anak yang suka menggambar itu boleh menggambar gitu Pak? Iya boleh. Nanti kan untuk itu membuat gambar
gambarnya nanti bisa jenis-jenis alat transportasi, bisa darat, laut, dan udara. Begitu. Selain itu nanti juga anak diberi tergantung nanti minatnya di mana. Kalau nanti ada yang minat untuk tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun misalnya, itu juga nanti untuk pembelajaran matematika juga bisa. Iya, karena ini memang kelas 3 itu belum kurikulum merdeka ya Pak ya, baru kurikulum 13. Namun Pak Didi sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sela-sela kurikulum 2013. Hebat sekali Pak, hebat sekali. Nah, baiklah. Di sini tentu Pak Didi tentu sudah melakukan banyak persiapan begitu ya Pak ya. Nah, kegiatan pembelajaran yang Pak Didi ingin lakukan itu, nah apa saja yang Bapak Didi sudah persiapkan sampai dengan hari ini Pak? Ya, tentu saja yang pertama adalah bentuknya adalah RPP, yang kedua nanti materi-materi yang bisa diambil dari buku atau buku-buku penunjang lainnya, terus kemudian alat peraga yang nanti untuk pembuatan keterampilan membuat mobil-mobilan dari kardus misalnya itu. It's okay, lengkap sekali ya Pak ya persiapan yang Pak Didi siapkan dan Pak Didi rencanakan terkait dengan pembelajaran yang akan Pak Didi laksanakan besok. Nah, dari sini sebelumnya ada beberapa materi yang apakah materi itu kira-kira kesulitan atau kendalanya dalam menyampaikannya sehingga siswa menjadi kurang paham terhadap materi tersebut. Kemudian Pak Didi melakukan refleksi begitu Pak. Ya. Dalam pembelajaran tentu banyak kekurangan dan tidak ada kesempurnaan ya. Nanti untuk yang refleksi mungkin berkaitan dengan tentang itu apa namanya ya, tentang tentang sosial emosional yang itu tentu saja untuk guru kelas rendah itu biasanya sering mengalami hal tersebut karena untuk menghadapi anak-anak yang masih suka bermain. Oke, berarti dari sini kita harus mempersiapkan kesiapan belajar siswa ya. Tadi ada yang cepat menangkap materi dengan bagus, kemudian sedang-sedang saja ataupun lambat gitu, dan gaya belajar serta minat belajar siswa berdasarkan gaya belajar siswa tersebut, nggih Pak, nggih? Iya, betul sekali. Karena tadi yang disampaikan itu kemampuan siswa juga berbeda-beda gitu ya Pak ya? Iya. Nah, terkait dengan kesiapan belajar, apakah yang sudah Pak Didi siapkan misalnya strategi pembelajaran, model pembelajaran, metode pembelajaran begitu yang sesuai dengan karakteristik siswa di kelas Bapak? Iya, tentu saja semuanya itu juga harus dipersiapkan. Iya. Tadi Pak Didi berkata bahwa anak-anak itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk berkarya begitu ya Pak ya? Iya. Ya. Nah Pak Didi, coba Pak Didi ceritakan secara singkat pembelajaran apa yang akan Pak Didi lakukan besok terkait dengan supervisi akademik ini Pak? Seperti yang sudah saya katakan tadi di awal, untuk tujuan pembelajaran nanti kan ada mengenai yang anak melakukan teknik membuat seperti mobil mainan, kemudian pembelajaran menggambar, nanti bisa menggambar alat transportasi, kemudian yang terakhir mengenai bagaimana cara menghitung keliling luas bangun datar gitu. Iya, bagus sekali ya Pak. Jadi Pak Didi sudah mempersiapkan materi, alat peraga, alat evaluasi belajar sesuai dengan kemampuan dan gaya belajar siswa begitu ya Pak ya. Iya. Jadi sudah disesuaikan begitu ya Pak dengan kebutuhan siswa, berarti Pak Didi sudah memunculkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi dengan alat peraga dan bantuan sesuai dengan minat dan kemampuannya begitu ya Pak ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan bantuan seperti apa ini Pak yang Pak Didi lakukan kepada siswa agar siswa tersebut menjadi paham secara keseluruhan materi yang Pak Didi sampaikan agar sesuai dengan tujuan pembelajaran ya Pak? Nanti saya akan lewat mungkin dengan memanfaatkan grup WhatsApp yang ada di kelas nanti untuk memberitahukan kepada orang tua untuk mempersiapkan anaknya agar besok untuk belajar hal tersebut, agar besok bisa anak-anak bisa lebih mudah untuk memahami pembelajaran yang akan diterapkan besok.
Bagus sekali. Jadi selain Pak Didi sudah mempersiapkan alat peraga, RPP tadi, dan Pak Didi juga berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid siswa dengan memanfaatkan komunitas yang ada, yaitu di WhatsApp Group. Nah, jadi Pak Didi sudah ada pandangan untuk melaksanakan pembelajaran ini sedetail dan sebaik mungkin ya Pak ya. Nah, terkait dengan Pak Didi sudah disiapkan nih beberapa hal kendala. Coba, nah kira-kira siswa masih ada kendala dalam memahami materi yang Pak Didi siapkan itu bagaimana? Bisa diceritakan? Untuk menghadapi kendala, kemungkinan anak biasanya itu kurang bisa menyediakan alat-alat atau bahan, karena di daerah sini termasuk daerah yang jauh dari toko, sehingga anak sulit untuk mempersiapkan alat peraga yang diperlukan. Untuk itu di sekolah nantinya, agar anak tidak bingung, nanti dari sekolah juga menyediakan yang apa yang perlu diperlukan saat pembelajaran besok. Oke, bagus sekali. Sehingga manfaatkan lingkungan yang ada begitu ya Pak ya. Yeah. Dengan keterbatasan, Pak Didi bisa memanfaatkan aset-aset atau sumber daya yang ada di sekolah. Nah, kira-kira dalam memperbaiki dan mengatasi kendala tersebut, misalnya terkait dengan RPP kurangnya bagaimana, alat peraganya bagaimana, kira-kira siapa orang yang dapat membantu Pak Didi dalam mengatasi hal tersebut? Tentu saja rekan-rekan guru sangat diperlukan dalam hal pembelajaran. Karena dalam pembelajaran tentu saja masih banyak kekurangan seperti yang pernah saya alami, sehingga peran guru yang lain atau rekan-rekan yang lain itu sangat membantu sekali. Oke, dan insya Allah nanti juga saya akan bantu Pak Didi ya Pak ya, sebisa saya terkait dengan modul ajar atau RPP yang berdiferensiasi ini ya Pak ya. Iya. Apabila Pak Didi membutuhkan, mungkin alat peraganya masih kurang atau apa begitu, insya Allah nanti akan saya bantu persiapkan. Nah, tadi Pak Didi kan sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran, metode, alat peraga, dan persiapannya. Nah, di sini pasti ada kompetensi yang ingin dicapai terkait dengan supervisi akademik. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk pengembangan diri Pak Didi, kemampuan dan kompetensi Pak Didi. Nah, coba Pak Didi sampaikan, kira-kira apa yang dapat saya bantu berkaitan dengan area pengembangan apa, dan Pak Didi ingin mengembangkan apa gitu. Saya ingin mengembangkan bagaimana caranya agar anak itu bisa dengan mudah menangkap semua materi yang disampaikan, agar anak tidak gampang lupa dan bisa menerima dengan pembelajaran dengan cepat dan dengan baik. Oke, jadi yang saya tangkap di sini, Pak Didi ingin mengembangkan kompetensi pedagogi profesional, sosial, emosional, begitu ya Pak ya? Iya. Sehingga kadang kita itu kadang kan terpancing emosi anak yang kadang belum paham, bingung, berisik saat pembelajaran, gitu ya Pak ya? Iya. Betul. Oke, bagus sekali. Nanti saya akan coba bantu dalam kegiatan observasi dan pra-observasi saat supervisi akademik, begitu ya Pak ya? Iya. Ya, agar paham karakteristik masing-masing siswa. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh Pak Didi itu, memang benar bahwa siswa itu kan memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi siswa tidak bisa kalau diberikan satu metode pembelajaran dan alat peraga yang sama dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda, karena mereka itu punya kemampuan sendiri, baik itu auditory, kinestetik, visual, begitu ya. Nah, kita juga harus bisa mengelola sosial emosional kita agar tidak terpancing dengan ulah atau kelakuan siswa yang kadang jahil, yang kadang membuat kita tidak nyaman. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, karena bekerja itu kan ibadah. Jadi semoga buah dari kesabarannya Pak Didi selama ini menghadapi anak-anak ini menjadi lebih berkah barokah, gitu ya Pak. Ya, terkait dengan kompetensi sosial emosional itu tadi, bagaimana Pak Didi? Maksudnya gimana? Ya, kompetensi sosial emosional tadi, apakah Pak Didi di sekolahan itu di kelas sudah pernah mengalami hal yang seperti tadi yang saya jelaskan, ada anak yang kurang paham itu, ada anak yang menangis, itu biasanya bagaimana Pak cara mengatasinya dalam pelajaran?
cara mengatasi hal yang seperti itu tentu saja kita harus lebih sabar. Anak itu mintanya seperti apa dan kita harus bisa memahami betul-betul apa yang anak inginkan selama keinginannya itu masih di dalam kategori yang baik. Bagus sekali, berarti memang guru itu perlu melakukan teknik sosial emosionalnya ini supaya lebih sabar, kemudian menghadapi anak-anak juga itu supaya terus tetap berkonsentrasi dalam pembelajaran gitu ya Pak. Yeah. Nah, dari pembicaraan awal tadi saya tangkap bahwa dalam evaluasi juga ada KPD, media, dan alat evaluasi yang berbeda begitu ya Pak ya? Iya. Ya. Saya menggarisbawahi bahwa kompetensi sosial emosional itu kan apabila apa-apa yang diberikan gurunya semua itu kan tidak bisa karena karakter siswa itu berbeda-beda. Jadi tepat sekali Pak Didi memberikan alat evaluasi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu tentang pembelajaran diferensiasi itu perbedaannya itu di mana Pak tadi? Di proses, produk atau konten gitu. Perbedaannya di saat diproses, ya. Prosesnya kan kalau yang ini diferensiasi kan menurut sesuai dengan bakat dan minat dari anak-anak gitu. Sesuai dengan kemampuannya juga ya Pak. Yeah. Apakah nanti produknya juga dibedakan ya Pak ya? Dibebaskan anak-anak suruh milih, silakan Pak Guru punya soal seperti ini, silakan kalian mau buat dalam bentuk apa gitu, boleh ya Pak ya? Boleh. Oke, jadi ada konten, ada proses dan produk serta kesiapan belajarnya juga bagus. Sip sekali. Nah, di sini nanti insya Allah saya akan bantu Pak Didi dalam menyiapkan semuanya sehingga besok pada saat supervisi akademik Pak Didi diberi kelancaran dan menerapkan semua yang sudah dirancang oleh Pak Didi. Kemudian kegiatan observasi ini nanti setelah selesai kita berbincang-bincang lagi pada kegiatan pasca observasi dengan saya lagi tentang apa sih yang belum terlaksana dan yang sudah terlaksana, kemudian jangka panjangnya apa yang perlu dikembangkan dan bagaimana dalam kegiatan ini. Ya, terus kemudian nih, kira-kira kapan Pak Didi dapat melaksanakan waktunya untuk kegiatan observasi mengajar supervisi akademik nanti Pak? Ya kurang lebih dalam waktu dekat ini. Waktu dekat ini, oke Pak. 1 atau 2 hari lagi begitu ya? Iya. Oke, sip sekali. Lebih cepat, lebih bagus gitu ya Pak ya? Iya. Oke, dan terima kasih sekali atas waktu Pak Didi. Semoga besok pada saat observasi diberi kelancaran dan berjalan dengan lancar. Demikian acara kucing dari saya dengan Pak Didi dalam kegiatan supervisi akademik pra observasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Baik. Apakah hari ini kalian bahagia? Bahagia. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Silakan dipimpin. Kata. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lagu ini dinyanyikan dengan penuh hikmat. Jadinya kalian benar-benar serius untuk menyanyikan ini ya. Semuanya berdiri. Ya, tangannya ke bawah. Siap? Di sana
semuanya. Tarik nafas perlahan-lahan. Hirup, keluarkan. Hirup lagi, keluarkan lagi. Sekali lagi. Hirup lagi, keluarkan. Sekarang bagaimana? Sudah baik? Sudah bisa konsentrasi? Sudah bisa mengikuti pelajaran? Untuk pelajaran kali ini kita akan belajar tentang alat-alat transportasi saat ini. Jelas? Kenapa perlu belajar ini? Biar kamu nanti setelah belajar ini kamu dapat menghasilkan teknologi transportasi di lingkungan setempat dengan tepat. Dengan belajar ini nanti kalian bisa mencermati kata-kata teks untuk bisa membuat kalimat yang berkaitan dengan teknologi transportasi. Dengan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling bangun data dengan satuan baku tertentu. Dengan mencermati gambar, kalian nanti bisa menentukan keliling bangun data. Selanjutnya dengan belajar ini kalian nanti bisa merancang atau membuat karya dengan teknik melipat, memotong, menyambung dengan rapi, dan nanti kalian dapat memahami keberadaan sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain. Ini yang nanti akan kita pelajari, ya. Jelas? Sekarang kita perhatikan layar di depan. Perhatikan ya videonya ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Cinta berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Benny senang menyeberang pulau dengan perahu, namun dia punya keinginan naik kereta. Benny teringat cerita Udin tentang asyiknya naik kereta. Bagaimana ya pengalaman Udin naik kereta? Adik-adik, di sini ada. Sekarang kita akan belajar kelompok. Kelompoknya nanti dibagi menjadi 3. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, sama kelompok 3 ya. Sekarang masing-masing kelompoknya masing-masing. Kelompok Gata, Rizka sama Siva sini. Ayo Gata, Rizka, Siva sini. Kelompok 2, Raffi, Risma, ya. Kelompok 3, Gas, Raisa, sana. Sekarang kita akan bermain ular tangga. Caranya nanti jadi ini dilempar. Kemudian kalau misalnya kamu membentuk angka 3, nanti kalian lari atau loncat ke tempat nomor 3. Nanti di tempat nomor 3 nanti kalian ambil soal, kemudian kalian jawab. Jelas? Ya, mulai dari dia dulu, dilempar dulu. Berapa dia? 1. Sekarang ambil kalian. Coba dibaca 1 aja.
termasuk air. Betul apa salah dengan perahu dan kapal adalah alat transportasi air. Betul apa salah? Betul. Sekarang Kinan ambil. Sudah diam aja dulu. Kinan ambil jadinya. Ini Pak. 6. Pelangkah 6 Kinan. Gampang 6. Sekarang ambil soalnya. Paham. Sebutkan 2 alat transportasi di darat. Apa? Alat Pesawat transportasi darat. darat. Salah. Mobil, motor, truk. Iya, sudah. Sekarang kita Raisa. Sekarang kalian ini mencari alat-alat transportasi. Di sini ada alat transportasi darat, udara, sama air. Silakan kalian nanti ditulis, dicari. Kalau sudah selesai nanti kalian presentasikan di depan kelas. Selain ini, nanti kalian juga mengerjakan yang ada di belakangnya. Rumus kelilingnya ini sudah ada. Terus kalian mencari apa yang dimaksud dengan karya seni, alat dan bahan untuk menghias. Dan Mulai. untuk kelompok ini nanti kalian membuat apa? Mobil-mobilan yang terbuat dari bahan yang sudah tidak terpakai. Sudah tahu bentuknya mau mobil seperti apa? Sudah. Karena di sini tempatnya sempit, kalian boleh cari tempat yang enak. Bisa di dalam, bisa di luar kelas. Mau di mana? Boleh. Ini semua alatnya di bawah. Mulai. Alat dan bahan. Ini dia sudah. Untuk pisau, gunting. Kekuatan sekarang ya. Digeser apa itu? Ya. Bagaimana? Apakah sudah selesai semua? Sekarang saatnya kita untuk mempresentasikannya di depan ya. Nah, mulai dari kelompok 1 dulu, yo. Maju, tiganya maju dulu. Dari sini menghadap ke sini. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dan Asifa dari Nata. Saya akan memaparkan contoh alat-alat transportasi. Itu dibagi satu di darat, 2 di udara, 3 di air. Contoh di darat, 1 kereta api, 2 motor, 3 mobil. Di udara, contoh pesawat, helikopter, dan roket. Di air, contoh kapal selam. Demikian untuk pelajaran hari ini ya. Untuk hari ini kita sudah belajar banyak, yaitu tentang rumus keliling bangun dapat. Kemudian sudah belajar tentang menyebutkan alat-alat transportasi baik darat maupun udara. Yang terakhir adalah kalian sudah membuat karya seni yang berupa mobil yang terbuat dari bahan kertas ya. Setelah belajar ini mudah-mudahan kalian bisa, karena ada yang membuat bermacam-macam mainan nanti tadi ya, belajarnya sendiri-sendiri, maka kalian harus bisa saling menghargai. Yang ada yang suka bermain tadi bermain kemudian ada yang membuat pesawat, ada yang mengerjakan tadi ya sekali ya. Kalian bisa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, karena perbedaan itu sering ada di antara kalian ya. Untuk itu selanjutnya kita
kita akan menyanyikan lagu untuk menutup menyanyikan lagu daerah. Sekarang kalian berdiri menghadap ke sini. Nah, kita akan nyanyi bersama-sama, nyanyi gundul-gundul maju. Ya, siap? 3, 2, 1. Gundul-gundul. Demikian untuk pelajaran hari ini. Untuk pelajaran nanti kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ketua kelasnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Usmar SPD selaku fasilitator saya, kepada yang terhormat pula Bapak Suroso MPD selaku pengajar praktik saya. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek kucing pasca observasi untuk supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi setelah saya kemarin mensupervisi akademik dengan Bapak Didi Subianto SPD. Oke, selamat siang Pak Didi. Ya, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Didi? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Di sini saya minta waktunya sebentar ya Pak Didi. Ya, boleh. Oke, kali ini saya akan dengan Pak Didi melakukan percakapan santai begitu Pak, seperti yang kemarin terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Pak Didi lakukan kemarin pada hari Jumat tanggal 25 Mei tahun 2023 kemarin. Oke Pak Didi, pada obrolan kali ini Pak Didi ingin mendapatkan sesuatu hal atau manfaat apa begitu Pak dari percakapan kita hari ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Endang. Saya ingin mengetahui apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan itu kemarin apakah sesuai dengan apa yang diinginkan Bu Endang, apakah sesuai dengan RPP yang berdiferensiasi kayak gitu. Oke Pak Didi, sebenarnya bukan seperti yang saya harapkan gitu ya Pak ya, tapi sesuai dengan yang Pak Didi harapkan begitu sebenarnya ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya seperti itu. Oke, saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Didi setelah melakukan pembelajaran kemarin Pak. Saya merasa cukup senang karena saya bisa mengetahui bagaimana cara melaksanakan RPP yang berdiferensiasi. Ya. Oke Pak,
Menurut Bapak, apakah rencana pengembangan yang disampaikan kemarin itu sudah sesuai Pak atau belum begitu? Pengembangan kemarin ada berdiferensiasi, keterampilan sosial emosional, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman gitu untuk pembelajaran siswa. Menurut saya sih kemarin ya sudah, karena melihat dari anak-anak itu sudah bisa menerima pembelajaran yang disampaikan begitu. Ya, oke. Terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah sudah tercapai Pak dengan kegiatan pembelajaran tersebut Pak? Saya rasa tujuannya sudah tercapai karena kita sudah melaksanakan beberapa bentuk kegiatan yang bervariasi. Oke Pak, berarti kegiatan kemarin itu sudah sesuai dengan kebutuhan siswa begitu ya Pak ya? Ya, saya rasa sudah sesuai karena saya sudah melaksanakan bentuk pembelajaran yang berdiferensi dengan kebutuhan belajar siswa yang dengan menggunakan keterampilan sosial emosional. Oke, sekarang mari kita identifikasi bersama ini Pak terkait dengan pembelajaran kemarin. Coba Pak Didi sampaikan kira-kira yang menjadi unggulan Pak Didi yang sudah baik dan perlu ditingkatkan itu yang seperti apa? Yang perlu dipertahankan, ditingkatkan itu yang seperti apa Pak? Saya rasa pembelajaran yang menyenangkan, yang kreatif, yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Oke, kemudian keunggulannya begitu Pak. Kemarin Pak Didi itu sudah sangat baik, itu sudah baik. Itu perlu dipertahankan yang seperti apa Pak? Pembelajaran yang bagaimana? Pembelajaran yang berdiferensi, yang Berdiferensiasi. iya, sama yang keterampilan sosial emosional. Oh begitu, iya. Ya. Oke. Nah, kira-kira ini terkait area pengembangan yang ingin Pak Didi perbaiki itu, coba ceritakan strategi apa yang akan dilakukan Pak Didi agar pembelajarannya itu menjadi lebih baik lagi begitu Pak. Pembelajaran yang dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan keterampilan sosial emosional, menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan dan kreatif tentu saja. Oke, bagus sekali Pak. Nah, kira-kira ini kapan Pak Didi akan memulainya? Mungkin akhir dekat ini, mungkin kalau enggak ya dimulai dari awal semester lagi setelah penilaian akhir semester besok mungkin. Berarti pada saat nanti tahun ajaran baru begitu ya Pak, Pak Didi sudah siap dengan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa begitu ya Pak ya? Iya. Oke, nah Pak Didi nih, siapa yang menjadi sumber inspirasi Pak Didi? Siapa yang bisa menyemangati dan membantu Pak Didi dalam melakukan perbaikan pembelajaran itu tadi Pak? Ya, tentu saja yang memberikan inspirasi bagi saya yang pertama jelas kepala sekolah ya. Yang kedua rekan-rekan guru semuanya, apalagi Bu Endang yang saat ini sedang melaksanakan program guru penggerak tentu saja gitu. Ya Pak, insya Allah nanti di dalam pembelajaran apa-apa yang Pak Didi butuhkan dan butuh bantuan, insya Allah saya akan membantu sebisa saya, karena juga kita juga sifatnya kolaboratif ngoten ya Pak. Jadi selain Pak Didi minta bantuan saya, tentunya saya juga membutuhkan Pak Didi. Kadang mungkin ada beberapa hal soal atau jawaban yang belum jelas, saya tanya Pak Didi untuk yang lebih paham, mungkin tanya pada Bu Ika, Bu Ari dan lain sebagainya. Sifatnya itu kita kolaboratif dan saling membantu begitu ya Pak ya. Iya. Oke, bagus sekali. Nah, terkait dengan rencana Pak Didi, adakah catatan atau jadwal khusus begitu Pak? Kapan Pak Didi akan memulainya? Ya, mungkin rencananya ya kayaknya kalau tidak meleset ya Senin depan. Senin depan. Iya, kalau enggak mungkin menjelang akhir semester.
Bagus sekali Pak. Ini berarti Pak Didi sudah bisa membuat modul ajar atau RPP berdiferensiasi dengan memiliki keterampilan sosial emosional dan bisa menciptakan lingkungan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan sehingga siswa menjadi lebih kerasan gitu ya Pak. Iya. Belajar di kelas maupun di luar kelas. Ini bagus sekali Pak Didi, ini hebat sekali. Nah, kira-kira Pak Didi itu masih ada yang mengganjal gitu Pak di hatinya Pak Didi biar kita bisa sharing-sharing lagi gitu Pak. Ya, mungkin saya ingin lebih meningkatkan dalam pembelajaran berdiferensi dan keterampilan tentang sosial emosional tersebut. Oke, ya. Oke, sekarang bagaimana perasaan Pak Didi setelah kita melakukan sesi coaching ini Pak? Ya, alhamdulillah sudah lega karena sudah melaksanakan, paling tidak mempraktekkan cara mengajar dengan berdiferensiasi. Oke, dengan kita berkucing-kucing ini ya, berarti Pak Didi sudah merasa lega begitu ya Pak ya? Iya, Permasalahannya Pak Didi yang selama ini penasaran begitu berarti sudah terjawab nih Pak? iya sudah. Oke, terima kasih. Berarti sudah selesai kita. Semoga kegiatan supervisi akademik ini dari tahap pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ini membawa kebermanfaatan bagi Pak Didi dan perbaikan kualitas pembelajaran di kelas. Dan selamat nggih Pak Didi nggih. Ya, Dan terima kasih sekali atas kesempatan saya belajar dan melakukan kegiatan supervisi akademik ini. Semoga kedepannya nanti kita menjadi guru yang lebih baik lagi begitu ya Pak harapannya. Oke, demikian dari saya kegiatan pasca observasi dalam kegiatan supervisi akademik dengan Pak Didi Subianto. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelemahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.